warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA 2 Rangkas Bitung, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, serta siswa-siswi SMA 2 Rangkas Bitung, khususnya peserta MPLS 2020. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kegiatan MPLS di rumah saja. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kita umatnya sampai akhir zaman. Peserta MPLS yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Neng Kustiawati, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya diberi amanat untuk menyampaikan suatu materi yang terkait dengan MPLS. MPLS tahun 2020 berbeda dengan MPLS tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, MPLS dilakukan dengan tatap muka langsung di sekolah atau di dalam kelas. Namun kali ini kita tetap melaksanakan MPLS dengan di rumah saja. Sebab terkait dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita menjaga jarak, jaga kesehatan, dan tetap di rumah saja. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang budaya literasi. Budaya literasi sudah berkembang sejak dulu. Sejak pendiri bangsa ini, diantaranya pergerakan Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, bahkan para ulama menumbuhkan kegemaran untuk berliterasi. Literasi merupakan keterampilan berbahasa, yaitu membaca. Keterampilan membaca dapat meningkatkan pengetahuan seseorang, karena dengan membacalah ilmu pengetahuan, kemudian keterampilan, kebermanfaatan ilmu yang diperoleh itu berasal dari membaca. Oleh karena itu, membaca itu harus ditanamkan sejak dini. Keterampilan membaca memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Tak heran, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menekankan pada kita, khususnya warga sekolah, untuk menggiatkan gerakan literasi sekolah. Ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015, yaitu setiap sekolah 15 menit membaca buku non-fiksi atau non-pelajaran sebelum pelajaran dimulai. Pengertian literasi sekolah yaitu kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Adapun gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Yang dimaksud pelibatan publik di sini adalah karena kita gerakan literasi sekolah berarti melibatkan kepala sekolah, guru, staf TU, siswa-siswi, serta orang tua siswa. Adapun tujuan umum literasi sekolah menumbuhkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah
agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Gerakan literasi sekolah yaitu komponen literasi informasi. Yang pertama adalah literasi dasar, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung, sehingga peserta didik dapat mempresentasikan, dapat mengkomunikasikan, dapat menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Yang kedua adalah literasi perpustakaan atau library literasi. Antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi. Bahkan, warga sekolah harus dapat memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal. Dengan cara seperti itu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan apabila akan menulis suatu karya, baik fiksi maupun non-fiksi. Yang ketiga adalah literasi media atau media literasi, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya. Yang keempat, literasi teknologi, yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras atau hardware, peranti lunak atau software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Yang kelima yaitu literasi visual. Visual literasi adalah pemahaman tingkat lanjut atau yang lebih tinggi, antara lain memadukan literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual serta kritis dan bermartabat. Artinya, dalam literasi visual itu hendaknya kita lebih hati-hati karena banyak manipulasi dan hiburan yang harus benar-benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan. Adapun ruang lingkup gerakan literasi sekolah. Yang pertama adalah lingkungan fisik sekolah, berarti sarana dan prasarana harus dilengkapi, terutama ini perpustakaan. Dua adalah lingkungan sosial dan afektif, artinya partisipasi dukungan dari berbagai pihak, entah itu kepala sekolah, guru, TU, dan yang lain, bahkan bisa melibatkan orang tua. Yang ketiga adalah lingkungan akademik. Lingkungan akademik di sini yang dimaksud adalah partisipasi langsung berkaitan dengan materi ajar atau pembelajaran yang bisa dilakukan di dalam kelas. Tahap pelaksanaan kegiatan literasi atau gerakan literasi SMA 2 Rangkas Bitung sudah berjalan, yaitu memadukan antara tahapan pembiasaan, tahapan pengembangan, dan tahapan pembelajaran. Tahapan pembiasaan ini dilakukan 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi seluruh siswa diharapkan dapat membaca, cuman terjadwal satu kelas yang dimulai dari hari Selasa itu masuk ke perpustakaan untuk mengadakan tahap literasi pembiasaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tetap belajar dan tetap menggiatkan gerakan literasi SMA 2 Rangkas Bitung.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.